Ini ada sebuah petuah atau nasihat atau wejangan dari para alim ulama dan para kiai ahli hikmah. Hal ini sangat perlu kita amalkan karena hanya untuk 1 tahun sekali. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Kita tahu dan sudah bukan rahasia lagi bahwa bulan Suro atau bulan Muharram itu adalah bulan dengan penuh kesakralan. Berbagai ritual itu dilakukan di bulan ini, diantaranya ya kita sudah bahas kemarin di video yang lalu ya, yaitu sedekah Gunung Merapi, terus kemudian ada kira pusaka, larung sesaji, ruatan, dan lain sebagainya. Semua ritual tersebut tujuannya itu esensinya sama, yaitu permohonan kepada Tuhan penguasa alam semesta agar diberikan keberkahan dan rahmat bagi seluruh alam. Hanya saja setiap tradisi itu caranya berbeda-beda. Nah, para praktisi supranatural terutama aliran ilmu hikmah juga banyak yang melakukan ritual di malam bulan Suro atau di malam bulan Muharram ini. Yaitu yang pertama, membaca amalan doa akhir tahun. Kemudian yang kedua, membaca amalan doa awal tahun. Dua hal tersebut seakan itu wajib dilaksanakan oleh para pemerhati ilmu hikmah. Dengan mengamalkan dua hal di atas, maka akan banyak sekali mendapatkan fadilah dan manfaat. Bagi yang ingin tahu manfaat atau fadilah dan tata cara mengamalkan 2 poin doa di atas, nanti silahkan cek link di deskripsi video ini. Insya Allah sudah kami bahas lengkap dengan durasi video yang cukup pendek. Nah, untuk pertemuan kali ini kami akan membagikan juga sebuah tata laku ritual khusus ya pada malam 1 Suro atau pada malam 1 Muharram, terutama bagi Anda yang gemar menekuni wirid, dzikir, ilmu hikmah. Nah, amalan ini adalah warisan dari beberapa ulama yang sudah tidak diragukan lagi akan keilmuannya, yaitu dari beliau. Yang pertama adalah Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, kemudian yang kedua Syekh Utsman Ad-Dimyati, terus yang ketiga Syekh Abu Yusri Al-Qattan, terus yang keempat Syekh Damardasi Al-Kabir, dan yang kelima adalah dari beliau itu Kiai Haji Abdul Ghafur ya, pemilik pondok pesantren Sunan Derajat Lamongan, yang mana beliau sangat mumpuni dalam mengkaji kitab-kitab ilmu hikmah, terutama kitab Manbausul Hikmah dan Syamsul Ma'arif Al-Kubro. Nah, mungkin pemirsa sudah tidak asing lagi dengan beliau Kiai Abdul Ghafur tersebut. Selain itu semua, pemirsa sekalian, masih banyak lagi ulama-ulama ahli hikmah yang mengamalkan ritual ayat kursi ini yang mungkin kami tidak mengetahui nama-namanya seperti itu. Pemirsa yang dirahmati Allah, amalan ini adalah wirid ayat kursi dan doa khusus. Nah, kita tahu bahwa ayat kursi itu memang salah satu ayat yang memang cukup terkenal dan masyhur akan kedahsyatannya ya. Bahkan bagi yang mumpuni, bagi yang tekun, yang istiqomah memegang ayat kursi ini, bisa membakar jin sekelas jin ifrit, seperti yang terjadi pada saudagar Ka'ab, yang mana beliau bisa membakar jin ifrit dengan ayat kursi ini. Nah, fadilah ritual amalan ayat kursi malam 1 Suro atau malam 1 Muharram ini sangat banyak sekali dan tidak terbatas. Nah, diantaranya yang paling populer itu ada dua, yaitu yang pertama adalah untuk benteng yang kokoh dari gangguan setan, iblis, yang mana makhluk-makhluk ini selalu mengganggu umat manusia dengan berbagai metode dan berbagai cara.
karena memang makhluk ini akan menjerumuskan manusia dan mengajaknya ke neraka serta ingin merusak tatanan bumi ini pemirsa. Yang kedua, aman dari bencana apapun dalam 1 tahun ke depan yang akan dilalui. Bencana ini meliputi mungkin bencana alam, terus penyakit-penyakit berat, mati mendadak, kecelakaan kerja, kebangkrutan usaha, dan lain sebagainya ya. Selain kedua fadilah itu, sesungguhnya itu sangat banyak sekali fadilah-fadilahnya pemirsa, yang mana kelak itu akan Anda rasakan sendiri setelah Anda mengamalkan ayat kursi ini. Nah, setelah kita tahu fadilah atau manfaatnya, sekarang adalah tata cara pengamalan ayat kursi tersebut. Yang pertama yaitu bacalah ayat kursi dengan hitungan itu sebanyak 360 kali. Waktunya adalah setelah selesai sholat isya sampai dengan sebelum subuh. Boleh jam berapapun, mungkin jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1 malam, dan lain sebagainya. Atau mungkin kalau Anda itu tahu waktu-waktu mustajabah dalam ilmu falak, boleh menggunakan metode itu. Kemudian yang kedua, cara pembacaan ayat kursi itu disertai basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim di setiap hitungannya. Contohnya seperti ini, ketika membaca ayat kursi itu harus pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan lain sebagainya. Terus hitungan kedua sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Seperti itu sampai dengan hitungan ke-360. Jadi kalau dihitung basmalahnya ada 360, ayat kursi juga ada 360. Seperti itu kira-kira. Kemudian yang ketiga, setelah selesai semuanya, lalu bacalah doa khusus, yaitu sebagai berikut sebanyak 1 kali, 3 kali, ataupun 7 kali. Inilah doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muhawwilal ahwali, hawwil hali ila ahsanil ahwali bihaulika wa quwwatika ya azizu ya muta'alu wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian yang keempat, alangkah baiknya itu diawali dulu dengan tawasulan dan sholat hajat. Nah, tawasul ini dapat ditambah kepada beliau Syekh Abdul Hamid Qudsi ya. Untuk tata cara sholat hajat dan tawasul nanti silahkan lihat link video yang sudah kami cantumkan di bawah, karena kedua materi ini sudah kami bahas ya, silahkan dicek di deskripsi video ini. Kemudian yang kelima, amalan ini hanya berlaku pada malam 1 Suro atau pada malam 1 Muharram saja. Tidak bisa diamalkan di hari atau di bulan yang lain. Jadi perlu diingat ya, hanya 1 tahun sekali mengamalkan ayat kursi ini dan doanya ya. Kalau ayat kursi bisa diamalkan kapanpun, tapi kalau yang metode 360 dan doanya seperti ini tadi hanya boleh diamalkan dalam 1 tahun sekali, yaitu di awal bulan Muharram. Maka untuk itu silahkan untuk segera persiapan mengamalkan ayat kursi dan doa ini. Doanya kalau nggak hafal boleh membaca ya, seperti itu. Itulah tata cara manfaat ataupun fadilah amalan ayat kursi di malam 1 Suro atau di malam 1 Muharram. Bagi yang mungkin ingin bertanya-tanya seputar amalan ini, silahkan komentar di bawah, insya Allah akan kami cek komentar Anda ya. Tapi komentar yang baik, kalau komentar yang buruk nanti dari pihak YouTube sendiri sudah menyaringnya seperti itu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Fatih Nur Alam, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.